Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 11 ingin melanjutkan hasil presentasi kami yang bertemakan pengembangan paragraf. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, Alberto Simalango sebagai pemateri. Yang kedua, Nirmalasari saya sendiri sebagai moderator. Yang ketiga, Nurhafiza Ibrahim. Namun, salah satu teman kami yang ini sudah pindah. Yang keempat, Rivaldi As-Sajad sebagai pemateri. Yang kelima, Sri Indriani sebagai pemateri. Nah, di dalam pengembangan paragraf terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama pengembangan paragraf, yang kedua pembagian paragraf, dan yang ketiga kesatuan dalam paragraf. Nah, untuk itu saya mempersilahkan teman-teman saya untuk melanjutkan hasil presentasi kami. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu yang diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Penggunaan kalimat topik yang tepat akan memudahkan pembaca membuat ringkasan dari sebuah karya tulis. Kalimat-kalimat penunjang akan mengembangkan gagasan yang terdapat dalam kalimat topik. Ada 9 metode pengembangan paragraf yang sering ditemukan dalam berbagai karangan. Yang pertama, sudut pandang. Untuk memperkaya sebuah urutan atau berita, kita dapat menguraikan hasil penyerapan panca indera kita. Sudut pandang akan memeriksa seseorang, sebuah ruang, suasana, sebuah benda atau perasaan. Dengan demikian, kita dapat membangun suasana hati pembaca. Yang kedua yaitu klimaks dan antiklimaks. Paragraf diawali dengan gagasan bawahan yang tidak terlalu penting, diikuti oleh kalimat-kalimat yang berangsur-angsur meningkat kepentingannya. Paragraf diakhiri dengan kalimat yang paling tinggi tingkat kepentingannya. Ketiga yaitu definisi luas. Paragraf seperti ini biasanya menguraikan sebuah gagasan yang abstrak atau istilah yang menimbulkan kontroversi yang membutuhkan penjelasan. Yang keempat yaitu klasifikasi. Berbeda dari analisis atau uraian, pengembangan ini berusaha mengelompokkan berbagai hal yang dianggap memiliki kesamaan ke dalam suatu kategori. Dengan demikian, hubungan di antara berbagai hal itu menjadi jelas. Paragraf dengan pengembangan klasifikasi ini juga merupakan jenis tulisan eksposisi. Perbandingan dan pertentangan. Perbandingan dan pertentangan dapat digunakan secara bersamaan atau terpisah. Dalam perkembangan paragraf ini, unsur-unsur yang sama dari dua hal atau lebih diungkapkan dan diuraikan, diikuti dengan unsur-unsur yang membedakan dua hal atau lebih. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa perbandingan dan pertentangan itu dilakukan berdasarkan tolak ukur yang sama. Yang keenam yaitu analogi. Dalam perkembangan paragraf analogis, uraian didasarkan pada kesamaan dari dua hal atau lebih. Dua hal atau lebih dibandingkan secara sistematis untuk menemukan hal-hal yang sama. Hal dibandingkan dapat berasal dari kategori yang sama atau bahkan dari satu atau beberapa kelas yang berbeda. Jenis tulisan digunakan di sini adalah tulisan eksposisi. Yang ketujuh yaitu sebab akibat. Dalam paragraf ini diuraikan hal-hal yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi atau sebaliknya. Diuraikan dahulu sebuah akibat baru diikuti oleh penyebabnya. Jenis karang yang digunakan di sini dapat berupa jenis narasi atau eksposisi. Yang kedelapan yaitu proses. Pengembangan paragraf ini menguraikan proses bagaimana sesuatu terjadi atau terwujud. Jadi, dalam pengembangan ini ada urutan dari tindakan-tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau urutan suatu peristiwa. Yang terakhir adalah umum, khusus, dan khusus umum. Kedua cara pengembangan paragraf ini merupakan cara paling umum digunakan dalam pengembangan umum dan khusus. Gagasan utama atau kalimat topik diletakkan di awal paragraf, diikuti oleh kalimat-kalimat yang mengandung gagasan bawahan. Jadi, paragraf diawali dengan sebuah kalimat topik yang umum diikuti dengan kalimat-kalimat yang mengandung gagasan bawahan. Terima kasih. Kesatuan dalam paragraf. Sebuah paragraf harus memiliki kesatuan. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika semua kalimat pendukung hanya mendukung satu gagasan tunggal. Jika ada kalimat pendukung yang tidak berkaitan dengan topik, maka kalimat itu disebut kalimat sumbang dan paragraf tidak memiliki kesatuan. Paragraf harus memiliki satu gagasan, suatu gagasan pengait di dalam kalimat topiknya. Jika tidak, paragraf akan kehilangan fokus.
Kalimat pendukung harus mendukung atau menjelaskan gagasan pengait dengan memberikan contoh, detail, langkah-langkah, atau definisi. Jika tidak, paragraf tidak akan membahas satu gagasan tunggal. Kalimat penyimpul harus menyatakan kembali gagasan di dalam kalimat topik. Jika tidak, gagasan pokok tidak akan jelas. Contohnya kalimat topik, Ardiansyah, temanku, sangat menyenangkan. Kalimat pendukung, ia sering mengajak kami datang ke rumahnya dan bermain games terbaru di PlayStation miliknya. Ia pun sering mentraktir kami makan bakso atau membelikan kami tiket pertandingan bulu tangkis di Senayan. Ia tidak segan menjenguk salah satu teman yang sakit atau memberi bantuan kepada teman yang membutuhkan pertolongan. Kalimat penyimpul, Ardiansyah memang salah satu seorang teman yang sangat menyenangkan yang aku kenal. Pembagian paragraf. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, berdasarkan letak kalimat utamanya yang terbagi atas beberapa bagian, yaitu paragraf deduktif. Ialah sebuah paragraf yang dimulai dengan mengungkapkan persoalan pokok yang kemudian diikuti dengan beberapa kalimat penjelas di belakangnya. Yang kedua, paragraf induktif. Ialah sebuah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan beberapa penjelasannya terlebih dahulu, lalu diakhiri dengan kalimat topik. Yang ketiga, paragraf campuran. Ialah paragraf yang satu ini diawali dengan menjelaskan sebuah persoalan pokok atau kalimat topik. Selanjutnya, diikuti dengan kalimat penjelas dan diakhiri dengan menggunakan kalimat topik. Yang kedua, berdasarkan tujuannya yang terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, paragraf narasi. Ialah paragraf yang menceritakan tentang sebuah peristiwa ataupun kejadian yang mana di dalamnya terdapat alur cerita, tokoh, konflik, dan setting. Yang kedua, paragraf deskripsi. Ialah paragraf menggambarkan suatu objek sehingga para pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, ataupun merasakan objek yang digambarkan tersebut. Paragraf persuasi. Paragraf ini ialah paragraf yang isinya berupa ajakan, bujukan, ataupun mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu sesuai dengan yang dituliskan. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf ini ialah paragraf yang menjelaskan tentang sebuah pendapat dan dilengkapi dengan berbagai macam keterangan serta alasan. Hal tersebut ditujukan untuk meyakinkan para pembaca. Yang kelima, paragraf eksposisi. Ialah paragraf yang berisi tentang pendapat, ide, buah pikiran, pengetahuan, ataupun informasi. Nah, sekian dari hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.